Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kembali kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa duduk di majelis ilmu membahas sebuah kitab dari Aqidatul Imam Asy-Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi. Aqidahnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana yang telah dibukukan dan telah ditulis dan dikumpulkan oleh para murid-murid beliau. Aqidah yang menjadi panutan kita, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang namanya tidak asing di seluruh telinga kaum muslimin. Namun yang menjadi aneh adalah apabila kita sering mendengar nama beliau dan kita menjadikan beliau sebagai panutan, namun sebaliknya kita tidak mau berakidah dengan akidahnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada kesempatan ini mudah-mudahan dan kesempatan selanjutnya kita bisa mengambil ilmu dan mengambil manfaat dari apa yang akan kita dengar dan apa yang akan kita kaji. Kita bersyukur para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di tengah banyaknya saudara kita yang terbaring di atas kasur rumah sakit, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk kepada bab ma jaa 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu fi itsbatil asma'i was sifat lillahi ta'ala wa anna dzalika innama talaqqahu 'anillahi wa rasulihi 'alal wajhi alladhi yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Bab ucapan-ucapan al-Imam Asy-Syafi'i yang berkaitan dengan menetapkan nama-nama Allah
dan sifat-sifat Allah, dan demikian itu diambil dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita akan membahas tentang aqidah al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah telah meletakkan sebuah kaidah dalam bab asma' was sifat, yaitu mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, tanpa tahrif, tanpa merubah maknanya, tanpa mengganti makna yang sebenarnya dengan makna yang lain, tanpa takyif, bertanya bagaimana tentang nama-nama dan sifat Allah, tanpa tamsil, tanpa memisalkan nama-nama dan sifat Allah, wala ta'til, dan tanpa mengingkari dan meniadakan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah, kaidah yang diletakkan oleh Ahlus Sunnah dalam bab asma wa sifat. Ini harus dipahami dengan benar. Kita tetapkan apa yang Allah telah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat apa yang telah ditetapkan oleh Rasul SAW dalam sunnahnya. Poin berapa? Dua. Poin ketiga, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Kemudian poin yang keempat, tanpa tahrif, tanpa merubah maknanya, atau dengan bahasa yang lain tanpa ditakwil. Kemudian yang kedua, tanpa ditashbih, diserupakan dengan makhluk, tanpa ta'til, tanpa meniadakan dan mengingkari sifat Allah. Kemudian yang terakhir, wala takyif, tanpa bertanya bagaimana. Ini akidah yang harus dipahami ketika kita berbicara tentang asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca. An Yunus bin Abd al-A'la, dari Yunus bin Abd al-A'la, qala sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul, aku mendengar al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, lillahi asma'un wa sifatun la yasa'u ahadan raddaha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, tidak boleh seorang pun untuk menolaknya. Tidak pantas bagi seseorang untuk menolaknya. Ini kata Imam Syafi'i. Berarti di sini beliau menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Kita tetapkan Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah, sesuai yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, tanpa empat yang tadi, ta'wil atau tahrif, tashbih, ta'til, dan takyif. Baik. Kemudian dia mengatakan, waman khalafa ba'da thubutil hujjati alaihi faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari dan menyelisihi setelah tegak baginya hujjah,
mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, faqad kafara, dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Ini hukum alat ta'yin atau hukum secara umum, ikhwatal iman? Ini hukum perorangan atau hukum secara umum? Secara umum. Imam Syafi'i tidak menunjuk siapa saja. Tidak menunjuk personnya, ini kafir, enggak. Tapi beliau menghukumi secara umum, secara universal dengan mengatakan barang siapa saja yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah setelah tahu dalilnya, dia tolak, dia ingkari, dia nafikan, dia tiadakan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Wa amma qabla qiyamil hujjati fa innahu yu'dzar bil jahli. Adapun orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah sebelum tegaknya hujjah, kata beliau, diingkari karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, karena minimnya ilmu, maka dia diberikan uzur dengan kejahilan. Perhatikan kata beliau, ikhwatal iman, li'anna ilma dzalika la yudraku bil aqli wala ar-rawiyyati wal fikri. Karena urusan asma wa sifat ini tidak bisa diraba-raba dengan akal, bukan dengan penelitian, bukan dengan hasil pemikiran. Jadi bab asma wa sifat murni kepada dalil. Ketika kita berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita berbicara tentang zat Allah. Ya. Dan berbicara tentang zat Allah termasuk perkara yang gaib. Oleh karena itu, akal manusia tidak mungkin bisa mengetahuinya secara rinci dan detail kecuali dengan perantara wahyu Al-Quran dan Sunnah. Paham sampai sini para jamaah? Kita berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, berarti kita berbicara tentang siapa? Zat Allah. Berarti kita berbicara tentang zat Allah, kita berbicara tentang perkara gaib. Perkara gaib tidak mungkin diketahui dengan akal, logika, pemikiran, main tebak-tebakan, meraba-raba, enggak. Murni berdasarkan wahyu ilahi. Karena kemampuan akal manusia ini terbatas. Berbeda dengan ilmu Allah, mengetahui, meliputi segala sesuatu. Allah katakan dalam surat Taha ayat 110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan ilmu mereka, ilmu makhluk, tidak mungkin bisa mengetahui sepenuhnya tentang Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, harus dikatakan dengan satu kaidah. Berbicara dengan satu kaidah. Berbicara bersandarkan wahyu dan dalil. Ini disebut bahwasanya nama-nama dan sifat Allah itu disebut tauqifi. Nama-nama dan sifat Allah itu apa? Tauqifiyah. Catat ini dengan baik. Pegang ini dengan baik. Nama-nama dan sifat Allah itu tauqifiyah, berhenti kepada wahyu Al-Quran was Sunnah. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Gak boleh kita menambah, gak boleh kita mengurangi. Baik. Kalau kita menambah, berarti kita telah berbicara tanpa dasar ilmu. Antum buat nama baru bagi Allah, antum buat sifat baru bagi Allah. Tidak ada dalil yang berbicara tentang itu, maka antum telah berbicara dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat ke-36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kalian berbicara tanpa dasar ilmu.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menambah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tertera di dalam teks Al-Qur'an dan nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita mengurangi atau mengingkari nama-nama dan sifat Allah, berarti kita telah menyembunyikan apa yang telah Allah beritakan di dalam Al-Quran dan apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menyembunyikan ilmu adalah perkara yang haram. Orang tidak berani bersuara tentang kebenaran. Dia sembunyikan ilmu. Dia tidak mau terang-terangan ini adalah hak, ini adalah batil. Maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 199, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda." Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bukti-bukti, dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab, Al-Quran. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk yang dapat melaknat. Taib. Jelas poin ini para jamaah? Harus dipahami dengan benar ini. Baik. Jadi perkara ilmu asma wa sifat kata Imam Syafi'i itu tidak bisa dijangkau dengan penelitian, dengan akal, dengan pemikiran. Tapi murni bersandar kepada apa? Murni bersandar kepada dalil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fanusbitu hadhihi sifati wa nanfi anhu at-tashbiha kama nafa an nafsihi. Maka kita menetapkan sifat-sifat ini. Wa nanfi anhu at-tashbih, dan kami meniadakan tashbih. Apa di tashbih? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sebagaimana Allah nafikan dirinya sendiri. Nanti saya akan jelaskan secara terperinci tentang masalah ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa segala sesuatu dengan Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Tapi orang lari dari menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Ya, mereka tidak mau menetapkan sifat Allah. Mereka tidak mau memahami sifat Allah dengan makna yang sebenarnya. Mereka mentahrif, mereka mentakwil. Kenapa? Karena mereka takut mentashbih. Kalau kita mengatakan Allah memiliki tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Itulah syubhat mereka. Sehingga mereka tidak mau mengatakan Allah itu memiliki tangan. Jangan Allah mengatakan memiliki wajah. Kalau kita mengatakan Allah memiliki wajah, berarti sama dengan makhluknya. Nah, itu diantara logika-logika dan syubhat yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah dan yang lainnya, sehingga mereka tidak mau menetapkan sifat itu, sehingga ditakwil, dirubah maknanya. Paham sampai sini para jamaah? Saya ulang. Kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka menolak sifat-sifat Allah itu karena mereka takut mentashbih. Ini salah satu syubhatnya. Syubhat mereka banyak. Salah satu syubhat mereka, kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Itu kata mereka. Sehingga mereka mengatakan takwil. Takwil dia. Apa di tangan? Kekuasaan. Itu kata mereka. Kalau Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka mengatakan diingkari. Ya. Bahkan lihat para jamaah, kelompok Mu'tazilah kalau tidak salah, mereka mengatakan Allah mengetahui tanpa ilmu. Allah melihat tanpa penglihatan. Allah mendengar tanpa pendengaran. Anehnya,
Akidah-akidah orang-orang yang menyimpang ini. Coba antum bayangkan, melihat tanpa penglihatan. Allah Maha mendengar tanpa pendengaran. Itu kata orang-orang Mu'tazilah. Baik. Saya akan jelaskan satu persatu. Poin yang pertama yang saya jelaskan tadi. Kita akan berbicara tentang jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah dalam bab asma wa sifat. Saya akan jelaskan pelan-pelan agar antum paham ikhwatal iman. Saya sudah jelaskan di awal tadi. Apa tugas kita? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan sifat yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Tanpa apa? Tanpa tahrif. Tanpa dirubah maknanya. Tanpa dipalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Perhatikan para jemaah, saya ingin tegaskan, tapi saya tidak ingin terlalu dalam membahas ini. Tidak semua takwil itu tercela. Ada takwil maksudnya adalah tafsir. Dan tafsiran itulah yang tidak diingkari oleh madhabnya Ahlus Sunnah. Paham ya? Cukup sampai itu antum pahami. Tidak semua takwil itu tercela. Kenapa? Takwil yang kita inginkan dalam madhabnya Ahlus Sunnah itu adalah bima'na tafsir. Kalau takwil yang tercela itu memalingkan suatu lafaz dari makna yang sebenarnya atau dengan tujuan untuk mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa mengingkari. Tanpa takyif, tanpa bertanya bagaimana. Allah punya tangan, jangan katakan bagaimana tangan Allah. Apalagi Allah nggak punya tangan. Nggak boleh kita mengatakan demikian. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, berarti Allah sama kayak makhluk. Ingat syubhat yang selalu mereka menyeret mereka dari mengingkari sifat-sifat Allah. Takut jatuh ke dalam tasbih. Baik. Kemudian tanpa tashbih, tanpa tamsil, ya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kaidah yang pertama yang harus antum pahami terlebih dahulu sebelum berangkat ke kaidah yang selanjutnya. Antum nggak paham kaidah yang pertama ini, menetapkan apa yang Allah telah menetapkan bagi Allah, sifat-sifat dan nama-nama sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Bahasa sederhananya, bahasa yang paling sederhana untuk memahami kaidah yang pertama ini, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran. Kita tetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Cukup situ sudah. Nggak perlu antum bertanya bagaimana, nggak perlu bertanya tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu antum pikirkan robah-robah maknanya. Tidak perlu antum ingkari, apalagi diserupakan dengan makhluk. Baik. Yang kedua, cara Ahlus Sunnah meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya dari dirinya. Saya ulang, meniadakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tiadakan bagi dirinya, dengan meyakini kesempurnaan lawan dari sifat yang ditiadakan. Saya akan contohkan, saya ulang kaidah ini. Kita meniadakan bagi Allah, ya, sebagaimana yang Allah tiadakan bagi dirinya sendiri dan apa yang ditiadakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan meyakini kesempurnaan lawan dari sifat yang ditiadakan. Kayaknya bingung antum. Memang bab asma wa sifat ini bab yang butuh antum konsentrasi para jamaah.
Makanya saya menasehati antum semua dan diri saya pribadi, jangan pernah mencoba-coba mendengar syubhat kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab asma wa sifat. Karena antum sendiri belum paham kaidah ini dengan benar, sehingga kita mudah teracuni oleh syubhat mereka. Akhirnya, oh iya betul, bukan tangan maksudnya, tapi kekuasaan. Oh iya betul, bukan istawa itu istiwa, tapi istaula, kekuasaan, menguasai. Kenapa? Karena antum tak paham kaidah. Kita kembali kepada kaidah yang kedua. Apa para jamaah? Meniadakan bagi Allah apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, dengan meyakini kesempurnaan lawan dari sifat yang ditiadakan. Paham antum apa enggak ini? Hah? Paham apa enggak? Belum. Para jamaah yang dimuliakan Allah, segala yang Allah tiadakan bagi dirinya sendiri dan yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW adalah sifat kekurangan. Dan kekurangan itu mustahil ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Subhanahu wa Ta'ala amma yasifun, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka telah sifatkan. Allah itu zat yang maha sempurna. Nama Allah adalah nama yang paling sempurna. Sifat Allah adalah sifat yang paling sempurna. Zat Allah adalah zat yang paling sempurna. Ilmunya Allah adalah ilmu yang paling sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Contoh, saya contohkan. Allah mengatakan, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Dan Tuhanmu sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya. Di sini Allah meniadakan dari dirinya sifat zalim. Berarti tugas kita sekarang, kita meniadakan sifat zalim bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah meniadakan bagi dirinya sendiri sifat itu dalam Al-Quran. Jelas sampai sini? Kemudian kita menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang ditiadakan. Berarti Allah meniadakan dari dirinya kezaliman. Kita tetapkan bahwasanya Allah itu adalah Maha adil yang sempurna keadilannya. Paham sampai sini? Contoh lain lagi. Dalam surat Qaf, Allah mengatakan, "Wa ma massana min lughub." Dan kami tidak pernah tersentuh oleh rasa lelah atau capek. Allah meniadakan dari dirinya tentang apa? Sifat lelah dan capek. Berarti tugas kita meniadakan pula. Kita tiadakan. Jangan mengatakan, ya, apa maksud capek dalam ayat itu? Bagaimana maksud capek untuk Allah itu? Enggak perlu untuk tiadakan, sudah cukup. Kemudian setelah itu tugas kita adalah menetapkan lawan kesempurnaannya. Apa lawan kesempurnaan? Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Paham sampai sini para jamaah? Mudah-mudahan paham. Atau antum kurang paham? Contoh dalam ayat kursi, biar antum tambah paham lagi. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Di sini Allah meniadakan dari dirinya apa? Sifat ngantuk dan tidur. Berarti kita menetapkan sifat apa? Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, yang kesempurnaan, yang hidupnya sempurna, yang kembali kepada Maha Kuat dan Maha Perkasa. Kita manusia ini hamba yang lemah, ya, bekerja kemudian letih dan capek, butuh istirahat. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ini kaidah yang kedua. Sudah paham apa belum ini? Berusaha dipahamilah. Nanti kan ulang lagi di videonya. Yang ketiga, ini titik beratnya nih. Ini agak lumayan ruwet untuk dipahami.
tentang sifat-sifat yang tidak ada dalil dan tidak ada peniadaannya. Tentang sifat-sifat yang tidak ada dalil menetapkan dan meniadakannya. Dan manusia berselisih tentangnya. Maka sifat ini Ahlus Sunnah tawakuf, berhenti, artinya tidak menetapkan dan tidak meniadakan. Saya ulang, ada sifat-sifat yang tidak ada dalil yang menetapkan dan meniadakannya. Ya. Dan orang-orang berselisih tentang sifat ini. Maka sikap pertengahan Ahlus Sunnah adalah tidak menetapkan dan tidak meniadakan. Contoh, kelompok-kelompok Asy'ariyah dan yang lainnya mengatakan jihah, sifat arah bagi Allah. Menetapkan jism, sifat badan. Al-haiz, menetapkan sifat batas. Ini sifat-sifat, sifat jism, badan, sifat jihad, arah, sifat haiz, batas. Ini sifat yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Dan tidak pula ada dalil yang meniadakannya. Sehingga sifat pertengahan dalam bab ini adalah tidak menetapkan dan tidak meniadakan. Kita contohkan. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, apakah Anda beriman dengan sifat jihadillah? Apakah Anda beriman dengan sifat arah bagi Allah? Apa jawaban kita? Wallahu a'lam. Jawaban singkat, padat, jelas. Wallahu a'lam. Jawab. Ya, kami tidak menetapkan dan tidak meniadakan lafaz jihad untuk Allah sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah tentang itu. Jelas sampai pertama ini? Ini jawaban antum yang pertama. Kami tidak meniadakan dan kami tidak menetapkan karena nggak ada dalil. Kemudian kita kembali melontarkan pertanyaan kepada mereka. Apa yang Anda maksudkan dengan kata jihad? Apa yang Anda maksudkan dengan kata arah bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini ngaji ilmu dalam ini para jemaah. Ini mau nggak mau soalnya pembahasan yang harus dibahas. Ini karena Imam Syafi'i berbicara ini. Nah, kita tanyakan kepada mereka, apa maksud Anda dengan lafaz jihad itu? Jika dia menjawab, yang saya maksudkan lafaz jihad itu adalah Allah berada di suatu tempat yang meliputinya. Allah memerlukan tempat. Maka jawaban ini adalah kebatilan. Paham para jamaah? Kalau mereka mengatakan yang saya maksudkan arah Allah berada di suatu tempat yang meliputi Allah, yang menunjukkan Allah itu butuh kepada tempat. Nah, tapi masalahnya di antara logika-logika kelompok-kelompok yang menentang Allah di atas, apa katanya? Kalau kita mengatakan Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada makhluknya. Ya, Anda mengatakan butuh, kami nggak pernah mengatakan Allah butuh. Paham para jamaah? Kita hanya menetapkan, ingat, kita hanya menetapkan saja. Kita hanya mengimani saja. Itu tugas kita. Bukan malah mengatakan berarti Allah butuh kepada makhluk. Itu logika Anda yang bermain di sana. Jangan gunakan logika Anda. Cukup tetapkan dan imani saja. Paham sampai sini? Iya. Kalau demikian halnya, iya, banyak sifat-sifat Allah tertawa, Allah memiliki betis, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Kalau demikian halnya, kita akan selalu mengatakan kalau begitu Allah kayak makhluk dong Allah. Kenapa? Ini sifat-sifat yang namanya sama. Kalau kita berlogika dengan logika seperti itu ya ikhwatal iman. Tapi akidah Ahlus Sunnah ini simpel dan sederhana. Imani
yakini sebagaimana yang datang dalil dengannya. Selesai. Nggak perlu antum pusing-pusing. Iya, nggak perlu antum pusing. Istiwanya Allah itu bagaimana? Kalau Allah istiwa itu berarti butuh kepada arsy. Nggak perlu dipikirkan. Allah mengatakan dirinya Allah turun ke langit dunia dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lain. Cukup antum yakini. Nggak perlu antum katakan, ya di sini Indonesia sepertiga malamnya jam sekian. Terus di Saudi jam sekian, di Afrika jam sekian, Amerika jam sekian. Allah turun terus dong kalau begitu. Ya, itulah akibat logika Anda. Tapi simpel dan sederhananya akidah Ahlussunnah apa? Amanna. Kami imani saja. Selesai. Apa urusan Anda? Mau menggunakan akal dan logika. Ya, kalau gunakan logika, ujung-ujungnya harus ditakwil. Itu ujung-ujungnya khotal iman. Akhirnya istaulalah. Ya. Akhirnya muncul keyakinan Allah di mana-mana. Dan keyakinan-keyakinan yang tentu sangat berseberangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Taib, kita lanjutkan. Kalau Anda memaksudkan dengan kata jihah, arah itu, Allah berada di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya, maka yang Anda maksudkan ini adalah benar. Sesuai dengan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arasy-Nya. Kalau Anda maksudkan dengan makna yang kedua, maksud saya jihah itu Allah di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya. Benar. Itulah yang dimaksudkan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Paham para jamaah ini? Ini memang pembahasan yang agak rumit. Mudah-mudahan bisa dicerna sedikit demi sedikit. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca ucapan Al-Imam Syafi'i selanjutnya. Wa qala rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa la yablughul wasifuna kunha 'azamatihi. Kata beliau di sini, para makhluk yang mensifati Allah dengan pensifatan yang diberikan kepadanya tidak akan sampai kepada hakikat pengagungan yang seharusnya bagi Allah. Saya ulang, makhluk yang mensifati Allah dengan pensifatan yang diberikan tidak akan bisa mensifati Allah dengan hakikat keagungan yang seharusnya bagi Allah. Karena Allah maha besar dari segala sesuatu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak sanggup, tidak mampu memujimu dengan pujian-pujian yang pantas kepadamu. Anta kama asnaita ala nafsik. Ya. Engkau dipuji sebagaimana engkau puji atas dirimu sendiri, wahai Allah. Kita makhluk ini tidak mungkin sampai bisa mensifati Allah dengan sifat keagungan yang sesungguhnya. Ini kata Imam Syafi'i. Alladhi huwa kama wasafa nafsahu. Tidak sebagaimana yang Allah telah sifati dirinya sendiri. Maka ini tugas kita para jamaah. Kita mau membuat-buat nama-nama dan sifat Allah, apalagi sampai menolak, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mensifati Allah saja dengan pensifatan yang sebenarnya yang layak bagi keagungan Allah, kita nggak mampu. Kecuali dengan sifat-sifat yang Allah telah tetapkan bagi dirinya sendiri. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kama wasafa nafsahu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifat. Wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquhu,
dan sifat yang lebih mulia dari yang disebutkan oleh makhluknya. Jadi para jamaah, satu, intinya kita sifati Allah sebagaimana Allah sifati dirinya. Kita sifati Allah sebagaimana yang telah disifati oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebatas itu, selesai sudah. Adapun mendalami, berbicara dengan akal, berbicara dengan ilmu filsafat, berbicara dengan logika, maka ini tidak pantas bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan, ini bukti jelas Al-Imam Syafi'i menetapkan sifat-sifat Allah tanpa ta'wil. Perhatikan kata beliau, Ahmaduhu hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa azza wa jalla. Aku memuji Allah dengan pujian yang layak bagi keagungan dan kemuliaan wajahnya. Aku muji Allah dengan pujian yang layak bagi apa? Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah di sini Imam Syafi'i mentakwil sifat wajah itu dengan mengatakan kekuasaannya? Enggak, ikhwatal iman. Ini jelas Imam Syafi'i mengatakan Allah memiliki wajah yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa asta'inuhu isti'anatan man la haula lahu wa la quwwata illa bihi. Aku memohon pertolongan kepada Allah dengan pertolongan yang tidak ada mampu memberikan pertolongan kecuali dengan pertolongan dan kekuatannya. Wa astahdih bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alaih. Dan aku mohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan petunjuk yang tidak akan tersesat bagi orang-orang yang sudah diberikan nikmat petunjuk itu baginya. Maka ikhwatal iman, dari sini jelas Al-Imam Syafi'i rahimahullah, panutan kita, suri tauladan kita, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara ayat yang menyebutkan sifat Allah, sifat tangan dalam surat Al-Maidah ayat ke-64. Yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah terbentang. Kedua tangan Allah terbentang. Dia berinfak, menafkahkan sebagaimana yang dia kehendaki. Apa tugas kita? Kita katakan Allah memiliki tangan yang layak bagi keagungan dan kemuliaan. Cukup sampai di situ. Kita juga menetapkan Allah memiliki tangan kanan dalam surat Az-Zumar ayat ke-67. Was-samawati matwiyatun biyaminihi. Dan langit-langit itu dilipat dengan tangan kanannya Allah. Kalau kelompok yang menyimpang, jangan mengatakan tangan. Nanti antum menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada kelompok yang juga menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Mana dia? Kelompok yang mengatakan Allah tidak di sini, tidak di situ, tidak di sini. Tidak di sana, tidak di situ. Terus bagaimana? Tidak ada. Berarti mereka menyerupakan Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak ada. Kemudian mereka menafikan sifat cinta Allah, sifat tertawa Allah. Ini dalam hadis yang disebutkan. Tak mungkin saya baca satu persatu ya khotal iman. Sifat bahagianya Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian kita menolaknya, bukan bahagia maksudnya di situ, bukan cinta maksud di situ. Kita tetapkan berarti sama dong kayak makhluk yang merasa cinta. Dalam ayat yang banyak, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam ayat yang banyak. Jangan, itu bukan cinta maksudnya.
Itu maksudnya rahmat. Dan mereka menolak ini dan itu. Ini akibat mereka menggunakan akal dan logika, ikhwatal iman. Kita Ahlus Sunnah sederhana saja. Kita cukup beriman dan percaya dan yakin sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya. Lihat ikhwatal iman, akidah tentang Allah di atas itu diketahui oleh penggembala kambing yang jarang bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jarang datang duduk di majlis Nabi alaihi salatu wasallam. Kisahnya Jariyah yang mengembalakan kambingnya di pinggiran-pinggiran kota. Tapi lihat, akidah seperti itu sudah diketahui lumrah di zaman salaf. Sedangkan kita sekarang tidak mau meyakini seperti itu. Itu penggembala kambing loh, ikhwatal iman. Budak wanita yang kerjaannya menggembala. Gara-gara satu ekor kambingnya salah seorang sahabat ini dimakan, dipukul dia. Akhirnya merasa menyesal, dibawa oleh Nabi SAW. Ditanya dia, Aina Allah? Ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan tak boleh bertanya di mana Allah. Jelas Nabi bertanya kepada budak wanita dalam Sahih Muslim, Aina Allah? Di mana Allah? Apa jawaban budak wanita ini? Fis sama, di atas langit. Selesai. Mereka nggak pernah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau Allah di atas langit itu, Allah butuh nggak kepada arasy itu? Nggak ada pernah para salaf bertanya dan berlogika dengan logika seperti itu, sebagaimana kita berlogika di zaman ini. Maka subhanallah ikhwatal iman, orang-orang yang mempelajari aqidatus salaf ini, ya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya mereka sangat jauh dari logika. Jadi jangan salah dipahami, bukan berarti dakwah salaf ini mengingkari akal dan logika. Iya, akal ini hanya sarana untuk memahami dalil, bukan untuk melampaui dalil. Paham para jamaah? Akal ini hanya sarana untuk memahami dalil, bukan untuk melampaui dalil. Karena banyak perkara-perkara yang tidak terjangkau oleh akal kita. Saya sering sampaikan kepada antum ketika hadis tentang Al-Fatihah, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, apa kata Allah? Hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Sekarang dalam satu sholat di Lombok Timur saja, berapa orang kira-kira yang bersamaan membaca Al-Fatihah? Nanti kita satu sholat nanti ini berapa orang nih? Semua kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Saat itu Allah mengatakan hamidani 'abdi. Ya. Kita, kesanggupan kita dalam mendengar bagaimana para jamaah? Terbatas ya apa enggak? Mungkin 2 orang aja di keruan terdengar. Ya, tapi Allah pendengarannya meliputi segala sesuatu dengan kesempurnaan. Makanya kalau kita menggunakan logika tidak akan berhenti. Ya. Yang ujungnya akan membawa kita kepada ta'wil. Yang ujungnya akan membawa kita kepada tasybih. Yang ujung-ujungnya akan membawa kita kepada ta'til, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kira demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Silakan azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sebelum kita buka tanya jawab, saya bacakan satu ucapan dari Abu Hanifah yang membela ucapan Al-Imam Syafi'i ini. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan, "Fama zakarahu Allah Ta'ala fil Qur'an min zikril wajhi wal yadi wan nafs, fahuwa lahu sifatun bila kaif." Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari wajah, dari tangan, dari nafs, dari jiwa, maka itu adalah sifat milik Allah Subhanahu wa taala bila kaif, tanpa bertanya bagaimana. Wala yuqal, dan jangan mengatakan
inna yadahu qudratuhu au ni'matuhu. Jangan mengatakan maksud sifat tangan itu adalah kekuasaan Allah dan nikmatnya. Jangan mengatakan seperti itu. Ini kata siapa? Abu Hanifah. Li'anna fihi ibtalus sifah. Karena di dalam ucapan seperti ini adalah mengingkari sifat. Berarti imani sifat itu sebagaimana yang layak bagi keagungan dan kemuliaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masih banyak ucapan-ucapan ulama yang lainnya, tapi biar antum tidak terlalu pusing, cukuplah dengan apa yang kita sampaikan tadi. Silakan, ada yang bertanya. Tadi pertanyaan dari yang mengembala kambing, Allah sama. Tapi setelah ditanyakan Abu Bakar, waktu di gua bersama Nabi, jangan takut, Allah bersama kita. Ya. Nah, ini logika orang bodoh katanya kalau yang mengembala kambing. Kalau yang Abu Bakar yang cerdas. La ilallah. Pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Belayang. Maksudnya, belayang tidak ada yang setara, yang setanding dengan Allah. Itu yang benar. Ya, tidak ada yang semisal dan setanding dengan Allah. Maka itu maksud laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah, enggak ada. Ya, tak ada. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna dari segala sisi. Ya, dari segala sisi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang syubhat. Nasihat saya kepada antum, kalau ada yang menyampaikan syubhat lewat WhatsApp, Facebook, apa-apa, hapus. Nggak usah dibaca. Karena hati ini lemah, ikhwatal iman. Hati ini lemah. Syubhat itu menyambar. Antum tahu Ibnu Taus rahimahullahu ta'ala, ketika ada orang Mu'tazilah lewat sambil berbicara, dia tutup telinganya rapat-rapat. Suruh anaknya, wahai anakku, tutuplah telingamu rapat-rapat. Ya, aku khawatir hatimu akan tersambar dengan syubhatnya nanti. Itu yang nasihat saya pertama. Nah, sekarang kalau sudah didengar, dia harus dibantah. Taib para jamaah. Mereka mengatakan kalau logika, ya apa namanya, kalau yang pengembala kambing itu orang bodoh. Ini termasuk orang-orang yang merendahkan sahabat. Itu yang pertama. Sedangkan mereka dikatakan wa kullan wa'adallahul husna. Semua sahabat itu dijamin surga, ikhwatal iman. Kemudian Anda mengatakan mereka bodoh. Siapa Anda? Kemudian yang kedua, yang mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Kisahnya Abu Bakar ketika di Gua Sur, ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy, kepala Nabi dihargakan dengan 100 ekor onta. Ya. Lihat penjagaan Allah. Di situ pelajaran sikap optimis para jamaah. Abu Bakar sudah mengatakan, "Lau anna ahadahum nazara ila tahta qadamaihi la absarana." Satu aja orang ngelihat ke bawah kakinya pasti dilihat kita. Apa jawaban Nabi SAW? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Apa yang kau kira? Kita ini berdua, tapi Allah yang menjadi ketiganya. Itu kan syubhatnya. La tahzan innallaha ma. Makanya di sini ikhwatal iman, pentingnya belajar tentang bagaimana pembicaraan orang Arab. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, harus dipahami dengan uslub, metode berbicaranya orang Arab. Ma'ana, ma'iyah disebutkan oleh para ulama. Ya, orang Arab biasa mengatakan, kami berjalan bersama rembulan. Nah, apa yang terbenak di kepala antum?
Apa yang terbenak di kepala antum? Hah? Aidal. Terang bulan. Aduh, lain-lain doang, aduh. Mending makan terang bulan ruan ini. Nah, bulan itu bersama dengan dia gitu mungkin. ya itu cahayanya ya kan? Kami berjalan bersama rembulan cahayanya. Itu metode bahasanya orang Arab. Tidak harus rembulan itu dipikul sama dia. Paham? Paham apa enggak? Kami berjalan bersama rembulan. Rembulan ini sound kayak bulan ini. Enggak kan? Itu metode berbahasanya orang Arab, uslubnya orang Arab berbicara. Kami berjalan bersama, artinya cuma cahayanya. Apa maksudnya di sana? An-nasr wa ta'yid, pertolongan Allah. Karena itu ayat yang disebut mutasyabihat. Ayat mutasyabihat dalam manhajnya para ahli tafsir dikembalikan kepada ayat muhkam. Ayat muhkam jelas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, muhkam. Allah di atas arasnya. Paham sampai sini? Ya. Logika Anda yang bodoh, bukan ya. Dua ayat tidak mungkin bertentangan. Kalau zahirnya begitu, Allah bersama kami, Allah di atas aras. Ini dua ayat bertentangan apa enggak? Iya, bertentangan menurut sumbu pendek ilmu kita dan pemahaman kita. Tapi tidak mungkin dua ayat itu bertentangan. Tidak ada dua ayat bertentangan dalam Al-Quran. Tapi ini dia dalam ilmu tafsir ada ayat muhkam dan ada ayat mutasyabih. Ar-Rahman 'arsy istawa, jelas. Kembalikan yang mutasyabih ini kepada yang muhkam. Dia mengatakan ini yang cerdas, yang ini innallaha ma'ana katanya. Terus kalau begitu apa maksud Allah sabbihisma rabbikal a'la? Ayo suruh dijawab. Maha suci Allah yang maha tinggi. Apa maksud maha tinggi? Tanya dia. Ya. Apa maksudnya? Kenapa Anda berdoa subhana rabbiyal a'la? Kenapa Anda tidak mengatakan subhanalladzi ma'ana? Ayo. Kalau Anda mengatakan seperti itu. Jelas ini? Ya. Nah, Allah Ta'ala ala wa'ala. Yang lain? Sekali lagi. Tadi ada Nabi berdoa dengan sifat tidak bisa sampai pada hakikat. Tapi ada yang bagaimana dengan Syekh yang berusaha untuk mensarah asma wa ayat 99 itu. Baik. Makhluk tidak akan sanggup memuji Allah dan mengagungkan Allah dengan hakikat pengagungan yang sungguhnya. Bagaimana dengan para ulama yang mensyarah asma wa sifat? Maka jawabannya sederhana para jamaah. Sebagai bentuk agar kita mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Agar kita menjadi orang-orang yang mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengetahui apa kandungan makna dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malik Al-Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Supaya kita paham maknanya. Kalau nggak disyarah kita nggak paham sekarang para jamaah. Bukan maksudnya artinya ingin mencapai pujian yang sesungguhnya kepada Allah, enggak. Tapi ingin menjadikan kita ini adalah orang-orang yang paham tentang nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita ini bukan orang Arab, ikhwatal iman. Ya, kita ini bukan orang Arab yang harus butuh belajar apa maksud dari Ar-Rahman, apa maksud dari Ar-Rahim. Ya. Sebagaimana tafsiran-tafsiran para ulama. Kalau bukan dengan penjelasan mereka, nggak mungkin kita akan bisa mengetahui apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim, Asy-Syafi, Al-Malik, Al-Quddus. Artinya untuk memahamkan kita agar kita tahu hakikat dan makna-makna yang sebenarnya yang terkandung dalam asma wa sifat itu. Jelas ini? Iya, bukan maksudnya untuk apa? Mencarikan apa? Pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang disyarah nama-namanya, bukan menambah nambah. Iya, kalau menambah ini yang menjadi masalah. Nah, wallahu taala ala wa ala.